Hai anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, tetap selalu semangat ya anak soleh dan soleha. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, ketemu lagi dengan Pak Rahman dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Baik, terima kasih anak saleh dan soleha. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin memberitahu kepada kalian bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Tapi sebelum kita lanjutkan, nabda'u bi qiraati bil basmalah. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sesuai dengan judul yang kita bahas hari ini adalah beriman kepada malaikat Allah. Iman itu diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalum bil arkani. Baik, itu kelas 4 pasti sudah menghafalkan hadis itu ya. Iman itu datangnya dari hati dan diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Itu adalah iman. Jadi iman di sini adalah ketika kalian meyakini dalam hati kalian bahwa memang malaikat Allah itu ada, berarti kalian sudah meyakini bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat seringkali digambarkan dengan sosok yang memiliki sayap. Lalu, apakah malaikat itu benar-benar bersayap? Ini hanya ilustrasi gambar. Dan ternyata di dalam Quran surah Al-Fatir dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat, ini yang kita bahas, malaikat sebagai utusan-utusan yang mengurus berbagai macam urusan. Banyak urusan yang diurus oleh malaikat. Dan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2 sayapnya, ada yang 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berarti kita sepakati ya bahwa memang bukan Pak Rahman yang berbicara, tapi Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Fatir ayat 1 dibicarakan bahwa di situ dijelaskan bahwa malaikat itu memang memiliki sayap. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah. Malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada siapa? Jadi kalau kalian tadi seperti Bapak kasih tahu sudah beriman di dalam hati kalian, yakin. Yang pertama, kalian beriman kepada Allah. Yang kedua, malaikatnya. Yang ketiga, kitab-kitabnya. Yang keempat, rasul-rasulnya. Selanjutnya, apalagi Pak yang mau kita bahas? Makna beriman kepada malaikat. Yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat.
Karena malaikat itu disebut dengan makhluk gaib. Makhluk gaib itu tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia. Tetapi kita harus yakin bahwa memang malaikat itu ada. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Kita harus yakin bahwa malaikat itu memang ada, makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Karena kita harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat itu memiliki sifat-sifat khusus. Sifat-sifat khusus apa itu malaikat? Kita bahas di pembelajaran, kita bahas di materi kita selanjutnya. Sifat-sifat khusus malaikat. Yang pertama, malaikat itu selalu patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah melanggar, selalu patuh kepada perintah Allah. Manusia terkadang berbuat dosa dan melanggar perintah Allah. Kita terkadang tidak melaksanakan sholat, tidak mengaji, kita berdosa, mengganggu teman kita, mengganggu orang lain. Dan malaikat itu sifat khususnya selalu patuh kepada perintah Allah. Yang kedua, malaikat tidak mati. Malaikat tidak akan pernah mati. Seperti manusia pasti nantinya akan meninggal pada saat sampai ajalnya. Yang ketiga, diciptakan dari cahaya, dari nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya nur. Makanya dia sangat bercahaya sekali. Beda dengan kita manusia. Manusia diciptakan dari tanah liat atau tanah-tanah yang bagus. Yang keempat, tidak makan dan tidak minum dan tidak bernafsu. Jadi manusia itu ada nafsu makan, ada nafsu minum, ada keinginan makan, ada keinginan minum. Kalau malaikat ada tidak, Pak? Tidak ada. Malaikat tidak ada keinginan makan dan tidak ada keinginan minum. Dan malaikat semuanya itu memiliki tugas-tugas tertentu dan mempunyai pekerjaan, dan itu yang diwajibkan, dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih anak soleh dan soleha. Syukran jazakumullah khair, dan semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan bermanfaat dan kalian semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Baik, Bapak akhiri, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.